Eh, Kali ini kita loncat-loncat sedikit-sedikit ya. Kalau kemarin kita bahas tentang hukum alam, jadi bagaimana alam itu merupakan miniatur daripada kita. Jadi tubuh kita adalah miniatur daripada alam. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Dari semua pergerakan alam itu ada pada tubuh manusia. Maka kalau kita melihat tanah yang gersang, maka kita melihat tubuh yang kekurangan cairan. Kalau kita melihat apa namanya tanah yang kebanjiran, maka kita melihat tubuh kita yang kelebihan unsur air. Jadi munculnya tumpukan cairan di dalam tubuh. Maka tekniknya adalah drainase. Bagaimana teknik drainase tergantung sebab dan penyebabnya. Jadi itu yang bisa diatasi. Seperti sama dengan alam semesta yang ada hari ini. Yaitu ketika hari ini banyak kejadian kebanjiran di mana-mana, ya, jadi kejadian banjir di mana-mana, ini karena eh, sistem drainase ataupun penyerapan cairan itu tidak ada. Semua jalan, akses jalan di semen. Rumah juga di semen. Kenapa zaman dulu banyak rumah tapi tidak ada masalah? Karena rumah zaman dulu itu eh, bentuknya lebih kecil, kemudian banyak yang menggunakan kayu, terus bawahnya tanahnya itu halamannya tidak ada halaman yang di semen. Masih tanah semuanya. Sehingga daya serapnya tinggi. Sekarang kesalahannya adalah pada semua sebenarnya. Pemerintahnya yang salah juga masyarakatnya juga salah. Karena masyarakat lebih suka rapi dan kerapian itu menimbulkan tanahnya jadi eh, kanan kirinya itu di semen semua. Kalau saya lebih suka di apa namanya pakai konblok ya. Jadi air masih menyerap itu. Itu aja paling tidak itu menahan air dalam berapa waktu lebih lama daripada kalau eh, biarkan tanah biasa gitu. Kemudian pohon-pohon juga sudah ditebangi di mana kemampuan pohon untuk menyerap cairan yang berlebihan itu juga eh, apa menjadi tidak seimbang karena jumlahnya sudah dikurangi. Ini sama dengan kalau kita bicara darah. Rata-rata orang gagal ginjal itu HB-nya pasti rendah. Padahal salah satu tempat air untuk berada itu di dalam darah. Jadi kalau sel darah merahnya tidak ada, maka tidak ada yang diairi. Maka jumlah antara sel-sel darah dengan air plasma itu tidak imbang. Maka yang terjadi adalah apa namanya eh, cairan itu berlebihan di dalam tubuh. Maka salah satu caranya adalah menambah darah. Jadi makan yang bergizi, olahraga, otot kita menjadi besar, tempat menampung cairan jadi lebih luas. Ini sama aja dengan menanam pohon, pohonnya dibuat banyak atau diperbesar sehingga dia bisa membantu proses penyerapan. Itu. Jadi banyak faktor sekali yang eh, apa terikat di dalam kasus-kasus tersebut. Nah ini karena manusia hari ini kemauannya dia untuk mempelajari sunatullah hukum-hukum Allah itu sangat kecil. Merasa dirinya pintar, karena merasa dirinya pintar dia sombong, kemudian membuat pola-pola imajinasi keilmuan mengikuti pola pikirnya sendiri. Tidak mengikuti kalimat-kalimat sunatullah yang sudah ada di alam ini. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi ya begitulah manusia. Nah, ini akan kita lihat, akan saya jelaskan apa namanya 5 unsur yaitu using ya, bukan using.
itu dengan pola yang sederhana, lebih mudah kita pahami dalam bab penyakit dibanding kalau kita bicara using menurut apa namanya penjelasan yang apa adanya dari Chinese medicine. Itu lebih susah gitu kalau saya lihat, lebih susah. Kemudian orang jadi tidak paham tentang using itu sendiri selama bertahun-tahun. Padahal dia sudah belajar tentang using lama. Tapi kenapa tidak paham? Karena prinsip dasarnya dia tidak memahami kata kunci daripada ilmu itu sendiri. Itu. Nah, cuma kan ketika kita menjelaskan pola using itu dengan lebih sederhana, ada juga fitnah-fitnah yang mengatakan bahwa Pak Puji sudah bergeser dari TCM, berani merubah-rubah. Kalau saya, ilmu itu prinsipnya sama di seluruh dunia. Itu. Yang berbeda adalah teknik menyampaikan, teknik menyajikan. Itu. Jadi kalau yang saya kerjakan adalah merubah teknik penyajian tanpa merubah prinsip dasarnya, ya nggak masalah, itu sah saja. Itu teknis, bukan prinsip itu. Jadi kalau ada orang menganggap apa yang kita kerjakan itu apa keluar keluar dari TCM, berarti dia tidak paham prinsipnya. Jadi dia hanya belajar teknis sehingga dia tidak paham prinsip dasar daripada ilmu itu. Nah, kita lihat ya, kita lihat dari yang ada supaya nanti bisa saya jelaskan dengan sederhana apa-apa yang ada di using. Suaranya kedengeran ya? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Nah ini kita lihat ya, using. Nah, kita lihat di using yang pertama itu tentang hubungan ibu dan anak. Hubungan menghidupi, menghidupi. Ibu menghidupi anak. Kalau ibu menderita, anak juga menderita. Itu. Kalau anak menderita, ibu menderita, anak ikut menderita. Itu hubungan ibu dan anak. Sebenarnya hubungan ibu dan anak ini adalah korelasinya kalau Anda itu belajar tentang penyakit, belajar tentang herba, maka ini adalah tonifikasi. Jadi hubungan ibu dan anak adalah hubungan tonifikasi. Jadi kalau penyakit yang berkaitan dengan hubungan ibu anak pasti tonifikasi. Baik tonifikasi energi atau tonifikasi darah gitu. Jadi ada tonifikasi energi, ada tonifikasi darah. Contoh ya, pohon itu menghidupi atau kayu itu menghidupi api, ya. Dengan kayu, api menjadi menyala. Nah, yang kita bahas di sini, api itu ada dua. Nah, yang nantinya akan membingungkan karena dianggap api itu satu. Karena simbol api itu ada dua. Api tua itu jantung, api muda itu kayu, liver itu. Nah, saya membagi api itu menjadi dua, yaitu api di atas dan api di bawah. Bagaimana kita bisa membahas itu? Coba kita lihat di alam semesta. Nanti kita lihat alam semesta, nanti kita lihat tubuh kita. Alam semesta itu ada dua api yang eh, apa namanya menghidupi kita, yaitu yang satu matahari, yang kedua magma. Satu matahari, satunya magma. Kalau matahari padam, bumi akan hancur karena kedinginan, beku. Matahari masih bersinar, tapi magma itu padam, pasti bumi akan beku. Jadi ada dua api di dalam bumi sendiri ada api, di atas itu ada api. Nah, api atas itu yang disebut jantung,
api bawah itu yang disebut Ming Meng itu. Nanti fungsinya agak berbeda nanti. Jadi kayak gini, nanti di alam semesta itu, di bumi kita lihat bumi aja, sumber penghangat itu ada dua, satu matahari, yang kedua dari magma. Magma itu keluarnya dari cerobong-cerobong asap yang ada di gunung. Kemudian penahannya adalah ruangannya adalah ozon. Jadi ozon itu melindungi panas yang dari matahari masuk tidak terlalu panas, kemudian ketika masuk dijaga tidak keluar panasnya, terus kehangatan yang dari magma itu naik ke puncak gunung, kemudian dia asapnya apa hawa panasnya itu kemudian melingkupi bumi, terus dijaga oleh ozon supaya panasnya tidak berlebihan atau berkurangan sehingga manusia bisa bertebaran di seluruh muka bumi. Itu sederhana sebenarnya. Ya, jadi kayu itu akan menghidupi, termasuk kayu itu akan menghidupi pegunungan yang ada. Sebab kalau daerahnya itu tandus berarti kelebihan panas, kalau daerahnya itu beku kayak Antartika itu berarti kelebihan dingin. Maka tidak bisa ditinggali oleh manusia. Itu penggambaran. Berarti kalau manusia terlalu yin, terlalu kebanyakan cairan, ya tidak bisa hidup. Manusia terlalu kering, kekurangan materi, kekurangan cairan, kekurangan darah, juga tidak bisa hidup. Jadi harus balancing di situ. Nah, itu yang pertama dari pohon ke eh, apa ke atas ya. Nah, logikanya gimana? Penyakit yang ada terkait dengan masalah kayu dengan masalah api. Pohon itu punya dua simbol, simbol energi dan simbol materi. Nanti kalau kita bicara energi, kita akan bicara di ini penindasan. Jadi pohon mengendalikan tanah. Itu nanti kita akan bicara energi, bukan materi. Materi bisa, tapi lebih banyak ke energi. Itu nanti hiperaktivitas liver yang se-liver menekan kepada limpa itu nanti sindromnya kan pipuhe kan wepuhe nanti itu di situ. Tapi kalau kita bicara tentang menghidupi, kita bicara materinya, materi dari kayu itu sendiri. Nah, tidak pahamnya pembagian antara materi dengan energi di dalam liver ini yang nanti membingungkan teman-teman yang belajar apa namanya belajar TCM sehingga nanti dia tidak tahu prinsip-prinsip kaitannya dengan kayu itu sendiri. Nanti itu ketika terjadi kesalahan dalam pemahaman itu rentetannya jauh ke belakang itu akan salah semua dan itu akan menimbulkan persepsi yang keliru sampai kapanpun ini. Makanya fondasi ini sangat penting pemahaman ini untuk kita tahu itu supaya tidak ada kalimat kayak gini. Oh itu sudah dari sananya. Rumusnya sudah dari sananya. Karena rumusnya dari sananya ya kita nggak ngerti kenapa dirumuskan begitu. Tidak, kalau saya nggak suka jawaban kayak gitu. Karena setiap apa yang diterangkan pasti ada prinsipnya. Gitu. Entah itu zaman dulu sampai sekarang masih sama prinsipnya. Cuma terputusnya pemahamannya itu karena mereka melupakan sunatullah itu dalam memahami setiap ilmu yang ada di dunia ini. Itu seperti itu. Nah, materi yang dimaksud dari pohon itu adalah seperti darah. Ini materi darah. Pohon itu menguasai darah atau kayu itu menguasai darah. Bagaimana kita tahu itu menguasai darah? Hubungannya apa? Itu. Ya dari sananya, Pak. Dari TCM-nya kayu itu eh, terkait dengan darah. Liver itu tempat menampung darah. Itu. Ya gambarannya kayak gitu. Terus penjelasan ilmiahnya gimana? Pokoknya adanya begitu. Nah, coba jangan kayak gini, lihat pohon aja, perhatikan pohon aja. Pohon itu dia menggugurkan
daunnya. Daun itu klorofil ya. Nah, klorofil kita tahu bahwa salah satu sumber apa namanya hijau daun itu salah satu sumber eh, dari darah itu sel darah merah itu adalah klorofil itu salah satu sumbernya. Makanya kan jual klorofil, jual ini daun kelor, jual apa namanya yang hijau itu ganggang, ganggang hijau itu. Nah, itu sama prinsipnya. Jadi untuk menambah darah, maka siapa yang boleh makan daun kelor, daun bayam, semua yang hijau-hijau adalah orang yang kekurangan darah, tapi tipe tubuhnya panas. Nah, kalau jenengan melihat daun itu berguguran ketika sudah tua, berguguran, jatuh ke tanah, kemudian terjadi pembusukan. Di dalam pembusukan itu kemudian sebagian dari daun itu kan masih utuh itu. Ada yang dipakai, kemudian sudah dipakai, digugurkan, kemudian di apa? Dibusukkan, kemudian diserap jadi daun lagi. Apa bedanya dengan darah yang sudah 120 hari itu dipecah menjadi hemo dan globin, eh, kemudian ada nanti buangannya berupa biliverdin, bilirubin, itu yang membuat warna air seni dengan BAB kita menjadi kuning. Tuh. Maka orang kalau kelebihan apa namanya kuning, tubuhnya kuning, kelebihan bilirubin, maka terjadi pemecahan darah yang lebih cepat biasanya. Kenapa? Karena ada panas ekses. Nah, nanti hubungannya ada yang sehati atau patogen panas yang kemudian membakar darah lebih cepat. Maka nanti kita akan bicara tentang kanker darah gitu. Nah, ketika itu terjadi, ya terjadi di dalam tubuh kita, ini sama dengan ketika pohon itu menggugurkan. Jadi menggugurkan daunnya, kemudian dibusukkan, diserap lagi, dibentuk daun baru. Sama dengan darah yang dipecah 120 hari, kemudian dipecah-pecah, diserap tubuh lagi, disusun lagi menjadi darah yang baru. Ini sama kan? Sama kan bentuknya, prinsip-prinsipnya sama. Maka dikatakan bahwa liver itu melambangkan darah. Terus darah kita sudah tahu bahwa darah itu disimpan, disaring, itu di dalam liver. Di kedokteran barat dan timur sama prinsipnya. Kemudian diedarkan oleh jantung. Nah, maka bisa dikatakan bahwa gudang-gudang darah kita adalah liver. Distributornya untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh adalah jantung. Pegang dulu, berarti pemanas bagian atas. Nah, jika gudangnya kekurangan produknya, berarti kekurangan darah, maka distributor itu akan kebingungan memenuhi kebutuhan pasarnya. Kebutuhan jantung, organ dalam, berarti jantung, paru, liver, itu tidak terdapat, tidak tercukupi, termasuk otot, tulang, dan sebagainya. Otak itu tidak tercukupi. Maka yang akan dicukupi adalah organ vital dulu. Jadi kalau kita kekurangan duit di dalam sebuah rumah tangga, maka yang pertama difokuskan adalah makan, vital. Jadi makan supaya tetap hidup. Masalah sekolah nggak sekolah itu urusan berikutnya, tapi urusan vitalitas pertama adalah makanan. Itu. Ini sama dengan tubuh, berarti organ dalamnya akan dipenuhi dulu. Maka kita akan ketemu orangnya lemesan. Jadi karena yang beredar itu hanya untuk cukup organ dalam, jantung, paru, liver yang dia bergerak tanpa kita pikirkan, yang bergerak dengan dipikirkan tangan itu tidak mencukupi. Maka yang terjadi satu lemas. Yang kedua, tangan itu jadi semutan. Kenapa? Darah yang beredar di sana itu tidak cukup untuk bergerak. Maka jadi semutan. Tangan, kaki, ketindihan sebentar, semutan. Terus
mata tidak cukup untuk bisa melihat cahaya. Maka kalau melihat cahaya pasti silau. Kenapa? Karena darah itu ketika kurang di mata, maka mata tidak cukup bisa menahan cahaya. Karena cahaya itu sifatnya panas. Yang meredamkan adalah unsur air yang lembab. Berarti cairan dan darah. Ini lembab itu. Jadi ketika cahaya itu menyorot kemudian ketemu dengan mata yang cukup dengan cairan dan darah, dia tidak silau. Kayak kita kalau malam hari kena sinar matahari kemudian silau sekali dengan lampu yang di depan. Itu menandakan kita tidak mencukupi materi yang ada di dalam tubuh kita sampai ke mata. Itu yang terjadi kan. Nah, kemudian itu gambaran-gambarannya kekurangan darah. Terus ada lagi, nanti muncul gejala kalau kekurangan banget. Ini bahasanya kayak gini. Biasanya pasokannya setiap minggu itu hari Senin. Misalnya ya, satu minggu tiap Senin pasokan dari gudang masuk. Nanti akan diedarkan oleh jantung ke seluruh tubuh. Nah, kalau ada kepastian pasokan itu, maka jantung tidak akan pernah menelpon gudangnya. Karena apa? Ada kepastian. Sebentar nanti jam 9 truknya akan datang. Gitu. Tapi ketika truk itu tidak datang jam 10, ada nggak respon untuk menelpon? Ada, maka nelpon. Apalagi sampai hari Senin sore tidak ada pasokan. Itu sudah mulai muncul kecemasan. Maka orang yang kurang darah itu akan mudah cemas. Tidurnya juga terganggu, mimpi itu. Terus kayak tindian itu juga sama. Nah, maka dia akan merespon, jantung itu akan merespon untuk bertanya, mana kirimannya? Mana kirimannya gitu. Apalagi telatnya sering. Dan dia akan membaginya organ dalam dulu yang sisanya kecil-kecil ke organ gerak, ke panca indera, ke libido. Maka libidonya jadi rendah. Alat kelamin tidak bisa keras pada laki-laki. Kenapa? Boro-boro keras. Karena untuk bisa memenuhi apa tempatnya supaya dia dipenuhi dengan darah dan menjadi kuat dan keras, tidak ada bahannya. Jadi ini hubungannya banyak sekali kekurangan darah ini, tapi orang tidak memahami. Gitu. Nah, itu muncul seperti itu. Nah, ketika muncul eh, permintaan, maka bentuk permintaan teleponnya jantung ke liver adalah bentuk denyut. Maka dia akan berdenyut lebih cepat. Mana kirimannya? Mana kirimannya? Karena dia akan meminta terus. Meminta berarti apa? Diastolik kan? Harus masuk. Sistoliknya harus keluar. Maka dia akan meminta terus. Sedangkan mendenyut keluarnya sedikit karena dia lebih banyak meminta. Harusnya kan antara meminta kiriman dengan keluar, masuk keluar itu imbang. Nah ini enggak, maka dia akan berdenyut, meminta, maka terjadi palpitasi. Denyutnya berlebihan karena dia meminta. Nanti palpitasi ini bedakan dengan kelebihan panas, patogen panas. Kalau panas itu coba bayangin, kalau Anda memegang bara api, pinginnya lama atau sebentar, maka pinginnya sebentar. Maka akan diestafet ke tangan kanan, tangan kiri secepatnya supaya apa? Menghilangkan panas yang terpegang lebih lama. Maka ketika ada panas pada darah, maka jantung akan berdenyut lebih cepat untuk apa? Mengirim darah yang ada supaya tidak membuat panas daerah jantung. Maka terjadi palpitasi karena panas ekses. Nah, ini tekniknya adalah menghilangkan panas. Kalau yang tadi dia berdenyut lebih banyak lagi karena apa? Karena meminta. Maka tekniknya diberi, bukan membuang panas. Diberi, maka orang yang ketika lihat lidahnya pucat, kering, kemudian kelihatan dia kekurangan gizi, muncul palpitasi, obatnya bukan menahan jantung tidak berdenyut terlalu kuat, itu keliru.
Istilahnya orang kelaparan minta Anda tampel, Anda marahin, Anda tabok itu. Karena apa? Jangan minta-minta terus itu. Mbok sabar gitu, nggak bisa. Tapi kalau orang yang memang sudah cukup dan sebagainya kemudian minta, nah itu yang harus ditabok. Ini kan nggak logis itu penjelasannya. Makanya tidak ada obat yang sama dalam kasus yang sama, tidak bisa obatnya sama. Kalau penyebabnya berbeda, itu baru dari jantung. Sama ketika seorang istri tiap bulan itu jelas jatahnya 5 juta, ya 5 juta tiap bulan. Maka dia stabil karena dia tahu tiap bulan saya dapat 5 juta. Maka dia akan membuat perencanaan dalam 1 bulan itu di 5 juta itu. Kalau bisa nabung. Tapi kalau di sampai tanggal muda suaminya ngasihnya 4,5 juta, dia akan ngomel mulai minta itu. Maka terjadi ketidakseimbangan. Apalagi nanti keluarnya 3 juta yang dikasihkan. Wah, itu tambah ngomel lagi. Karena merusak sistem yang sudah dibangun. Itu. Nah, apalagi kurang lagi hanya 1 juta. Wah, itu ribut itu. Ini sama dengan tubuh manusia. Nanti di kalau kita bicara di negara ya, sama kalau negaranya kekurangan duit, kemudian rakyatnya butuh makan, tidak, wah ini bisa terjadi kolap itu, kekacauan. Ya, seperti hari ini itu kan modelnya seperti itu sama dengan tubuh kita. Jadi hukum ini berlaku dari masa ke masa dan terus-menerus dengan penjelasan yang sederhana, lebih mudah dipahami. Berarti tandanya orang kurang darah, ya sudah gampang aja kita menganalisa, tidak perlu menghafal. Kalau orang kurang darah berarti yang dicukupi muncul palpitasi kalau sudah berat ya. Kemudian semutan, mata menjadi kabur, itu kan gejala-gejala. Terus pusing karena otaknya tidak cukup nutrisi sehingga kepala menjadi pusing. Jadi pusingnya karena kurang gizi. Nah, kalau dikasih bodrek panadol ya agak enteng sedikit karena ditipu. Nah, nanti obatnya habis ya dia ingat lagi kurang gizinya. Ya masalah. Nah, itu seperti itu. Di bab ini ada pertanyaan belum? Sebelum saya ngelanjut ke yang lain, nanti jadi lebih berat lagi. Di bab masalah pohon dengan pohon dengan jantung dulu. Jadi kayu dengan api dulu. Nanti sampai jenengan jelas semua. Kalau sudah jelas, baru saya masuk ke tahap berikutnya. Supaya apa? Ilmu ini benar-benar nangkep itu. Supaya jenengan yang pernah belajar TCM paham maksudnya. Jadi sepaham orang yang membuat pola ini. Itu. Oh, berarti orang ini cara berpikirnya melihat alam dan sebagainya sama, jenengan sama dengan mereka. Anda itu sama berpikirnya dengan orang yang membuat rumus ini. Gitu. Itu baru nanti kita akan paham sepaham-pahamnya TCM itu sendiri kayak apa. Berarti ini sebenarnya sunatullah. Mereka menjadi pinter karena melihat hukum Allah. Jadi kalau kita umat Islam melihat hukum Allah, kita juga akan menjadi cerdas intinya begitu. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau tidak saya lanjut. Saya anggap paham. Bismillah, Assalamualaikum. Pak, mau izin bertanya. Ya, Saya Henny dari Bandung. ya. Tentang masalah nutrisi atau kurang darah ini tadi. Kalau kasusnya terjadi pada penyakit GERD, gimana, gimana Pak? Padahal secara makanan dia tuh yang benar-benar ngejaga, terus nutrisi protein itu wajib masuk gitu. Tapi dia mengalami GERD yang sampai parah, sampai sesak, sampai palpitasi, sampai katanya mau meninggal gitu bilangnya gitu. Dan harus Nanti, IGD eh, untuk ngeredain asam lambungnya gitu. oh itu nanti Itu hubungannya gimana Pak antara Misbah? api dengan tanah, Bu. Api dengan tanah. Berarti Ya, bukan sekedar belum nutrisi masuk saja. ke Jadi, sini. oh Belum. siap. Baik, baik. Baik, Pak.
Pelan-pelan dulu aja berarti. Ya, Baik, Pak. Sudah cukup. yang lain. Oh, berarti jelas semua ya. Pak, coba buat ini aja memastikan. Berarti kalau berhubungan dengan darah, analoginya dengan daun gitu, Pak. Ya, Kalau dengan energi, kayunya gitu, Pak. kalau energi nanti pas lagi penindasan itu bicara energi. Oke, siap, Pak. Mm-mm. Nanti kalau energi di sini nggak nyambung. Kalau energi nanti hubungannya kalau rumus ya. Kalau bicara materi, cairan, darah itu rumusnya cuma tiga. Jantung, kayu, ya berarti liver, jantung, sama ginjal air, unsur air. Ya. Tapi kalau energi rumusnya tiga. Panasnya panas bawah, mingmeng, tanah dengan paru. Rumusnya tiga. Catat ya. Berarti yang pertama kalau unsurnya air, bicaranya apa? Liver, jantung, ginjal air. Ginjal air nanti saya terangin yang dimaksud apa. Nah, kalau bicara energi, kita bicara mingmeng, tanah, paru. Sama dengan nadi kita. Nadi tangan kita adalah energi. Cin kuance-nya adalah paru, tanah, di tengah kan tanah kan, logam, tanah, kemudian mingmeng, yang kanan. Itu nadi energi. Kalau kiri, nadi materi. Mesti kita bicara atasnya apa? Jantung, tengahnya liver, bawahnya mesti ginjal air. Kan sama rumus itu ya. Nah, kalau bicara tentang masalah darah, mesti kita bicara antara api, kayu, tanah kalau pembentukan darah. Nah, rumus-rumus ini harus dipahami supaya ketika kita membahas bab penyakit nantinya, kita bicara tentang proses alur dan sebagainya, kita menjadi paham. Nah, kedokteran barat dan timur itu hanya beda penjelasannya saja. Prinsipnya sama. Jadi nanti tugas kita itu antara barat dan timur itu disatukan. Karena apa? Keduanya saling lengkap melengkapi dalam menerangkan bab masalah tubuh manusia. Ada yang kurang di kedokteran barat karena ada yang hilang, ada yang kurang detail di kedokteran timur yang diterangkan detail di kedokteran barat. Jadi kalau dicampur, oh itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Sampai hari ini WHO itu belum, itu WHO sudah ada tugas untuk menjembatani kedokteran barat dan timur, tapi belum ketemu sampai hari ini. Karena apa? Masing-masing menggunakan kacamata mereka. Jadi kacamata timur, yang satunya kacamata barat. Kenapa kita bisa ketemu? Karena kita menggunakan kacamata Allah di sini. Allah yang pemilik ilmu. Ilmu barat, ilmu timur, semuanya milik Allah. Jadi semua milik Allah itu pasti saling lengkap melengkapi. Itu karena ilmu Allah berserakan, satu ditemukan timur, satu ditemukan barat. Nah, kalau kita temukan menjadi satu puzzle yang lengkap, maka kita akan bisa melihat kesehatan secara utuh menurut apa-apa yang Allah dan Rasulnya mau. Intinya kayak gitu. Itu. Nah, oke ya, kita sudah masuk ke sini. Berarti intinya distributor dengan gudangnya itu harus imbang. Kalau darahnya berlebih misalnya, kita darahnya berlebih, berarti pohonnya terlalu banyak. Berarti pohon terlalu banyak. Maka matahari tidak bisa menyinari bumi karena tertahan oleh rimbunya pohon. Sehingga sinar matahari tidak nyampe ke tanah, maka tanah itu akan jadi lembab. Maka kalau darah terlalu banyak, tubuhnya jadi lembab. Maka tekniknya mengurangi, baik mengurangi itu ada dua, mengurangi asupan,
Yang kedua, mengurangi darah. Jadi yang sudah terbentuk dikurangi, yang satu sebelum dibentuk dikurangi bahannya. Itu teknik mengurangi dua. Contoh, orang kebanyakan makan sayuran hijau, mesti tubuhnya lembab. Kalau tubuhnya lembab, maka seluruh sistemnya jadi lembab. Lembab itu menghalangi fungsi-fungsi, maka tubuhnya menjadi tidak energinya tidak bisa bekerja maksimal. Seluruh tubuh organnya tidak bisa maksimal. Dan kelembapan akan bikin kemacetan sirkulasi darah dan sirkulasi cairan, maka tubuhnya jadi tidak enak. Tekniknya kurangi makan sayuran, kurangi makan hijau-hijauan. Itu. Masih ingat kisah Sangkuriang apa ya yang di Jawa Barat itu, yang seorang putri yang sama anjingnya kalau nggak salah itu, yang seorang putri kemudian karena kerajaannya itu dihancurkan, dia melarikan diri ke hutan. Di hutan dia banyak makan daun-daunan. Karena banyak makan daun-daunan terjadi asites, perutnya buncit. Dikira dia hamil. Apalagi ada anjingnya itu dikira hamil sama anjingnya atau gimana gitu. Pada itu kejadiannya karena kebanyakan makan sayuran. Itu. Wah, daun-daunan tubuhnya jadi lembab, maka terjadi resistensi cairan di dalam perut, namanya asites. Itu. Maka munculnya perutnya buncit kayak hamil. Itu sebenarnya karena sirkulasi cairan tidak bisa terdistribusi dengan baik. Nah, itu gambarannya kayak gitu. Nah, ini kalau berlebihan. Nah, yang kedua dibuang darahnya. Jadi pakai alpastu, didonorkan dan sebagainya. Maka tubuhnya akan menjadi nyaman. Itu. Karena kelebihan yang membebani tubuh, membebani pembuluh, membebani jantung menjadi kurang. Jantungnya jadi lebih nyaman lagi. Itu. Sesuatu yang berlebihan itu akan menyebabkan terjadinya kesesakan. Contoh, oli yang boleh diberikan kepada motor adalah 0,8 liter. Tapi kalau kita kasih satu liter atau 1,5 liter, maka tidak ada ruang di dalamnya untuk dia bersirkulasi. Ada kelegaan, ada ruang kosong yang membuat lega untuk bisa berputar. Nah, itu akan bikin masalah. Sama dengan kalau kita makan berlebihan, darah kita terlalu banyak terbentuk, terlalu menyesakkan pembuluh darah, membuat pembuluh darah sampai ke jantung itu terlalu penuh, itu tidak membuat jantung itu punya space untuk mendenyut, maka terjadi kelemahan. Jadi lemahnya karena berlebihan. Lihatnya dari mana? Nanti dari nadi. Orang kurang darah itu pasti nadinya kalau nggak kosong penuh. Kalau kelebihan penuh, kalau kekurangan pasti kosong. Kalau sudah kekurangan cairan, pasti nadinya kecil. Itu udah rumus. Itu. Jadi belajar nadi kalau sudah tahu kayak gini itu lebih mudah. Membayangkan nadinya model kayak apa jadi mudah. Nah, ini gambarannya itu. Kemudian yang berikutnya adalah antara api bawah dengan tanah. Api bawah dengan tanah. Bukan jantung dengan tanah ya, beda itu. Nanti kalau Anda lihat ya, tanah itu ada dua lapis, lapis bagian atas dan lapis bagian bawah. Kalau tanah yang di bagian atas itu, bagian bawah itu harus lebih lembab dibanding di bagian atas. Atas itu harus agak lebih kering gitu. Maka yang suka kering siapa, yang suka basah siapa. Itu nanti di dalam hukum tanah itu. Nah, pemanasnya adalah ada di bawah. Pemanasnya itu di magma. Maka Anda akan bisa melihat daerah yang ada gunung apinya pasti subur. Daerah yang jauh dari magma pasti kedinginan. Kayak kutub utara selatan itu
Di bawahnya jauh, gunung apinya jauh di bawah. Kalau dia magmanya dekat dengan tanah yang ada di apa, yang ada di kutub utara atau selatan, maka mesti mencair. Jadi kutub utara selatan itu mencair ada dua jika hawanya panas. Bisa dipanas karena penahan panasnya itu kan di darah. Maka orang kurang darah pasti tubuhnya panas. Orang puasa itu kan tubuhnya panas. Maka orang kurang darah itu juga tubuhnya mesti panas. Kelebihan darah juga panas, kelebihan energi juga panas, kekurangan darah juga panas. Tapi bentuknya beda. Itu kelebihan energi itu panasnya beda dengan kekurangan darah. Namanya panas kosong atau panas penuh. Nah, itu yang harus dipahami. Nah nih, jadi magma itu akan memanasi tanah supaya tanah itu bisa mengolah apa yang masuk ke dalamnya, diolah, kemudian difermentasi, kemudian menjadi zat nutrisi. Jadi tugasnya api Mingmeng adalah membantu sistem cerna. Maka kenapa bayi itu lambungnya lebih panas daripada orang dewasa? Maka makannya berupa cairan, susu. Jadi lambungnya lebih panas. Karena dia pakai pernapasan perut. Napasnya napas perut. Coba bayi itu walaupun paru-paru ngembang kempis, tapi yang membantu proses kembang kempisnya adalah perut. Maka perutnya itu naik turun, naik turun, naik turun. Begitu dia sudah mulai tumbuh gigi, sudah mulai dewasa, napasnya pindah ke atas, maka perutnya pasti bayi mengecil. Maka bayi pertama sampai berapa bulan mesti perutnya blending, besar. Tapi begitu sudah semakin dewasa, mesti perutnya sudah semakin kecil karena napasnya pindah ke paru, ke napas dada. Jadi napasnya pindah ke napas dada, tetap ke paru ya. Tapi napasnya pindah ke dada bukan di perut lagi. Maka suhunya menjadi rendah. Maka karena suhu perutnya jadi rendah, maka dia tidak bisa lagi makan terlalu banyak yang berupa cairan. Lebih banyak ke makanan yang sifatnya padat. Nanti ditambah cairan sedikit ketika proses itu. Maka untuk menghangatkan perut itu di magma. Magma itu ada di bawah. Itu bahasanya kompor ya. Kompor yang memanasi lambung. Kalau kompornya rendah, ya, kalau jenengan lagi masak sop, ya, kompornya kecil, ya, maka sopnya matengnya lama. Ini bisa diketahui dari mana? Kalau orang malas makan, jadi makan pagi, terus terasa kenyang, terus sampai sore baru mau makan. Berarti metabolismenya rendah, apinya kecil, sehingga proses memasak itu butuh waktu panjang. Tapi kalau apinya besar, sebentar-sebentar makan. Kayak orang diabetes itu kan ma- sudah makan, pengen makan lagi. Oh, lambungnya panas. Berarti mingmengnya panas. Sehingga apinya itu terlalu cepat. Nah, nanti mingmengnya terlalu panas, tapi limpahnya lemah, lambung panas, limpahnya lemah, panas di bawah atau panas di eh, tripper bundar atau eh, cungcaunya itu ruangannya yang panas atau memang bawahnya panas atau organnya panas karena dari bawah panas itu beda. Jadi trip pemanasnya ruangan yang panas tapi sebenarnya mingmengnya normal itu bisa. Diketahui dari mana kalau dia terlalu banyak kayak minum jahe tiap hari, minum habas sauda tiap hari, terus-menerus bertahun-tahun atau berbulan-bulan itu ruangannya jadi panas. Jadi kering, lendir-lendirnya berkurang. Nah itu jadi muncul. Kalau nggak mah nanti muncul nafsu makannya tinggi sekali. Nah itu. Jadi kalau dia berlebihan cepat gosong. Nanti masakannya cepat gosong. Akhirnya tidak bisa sempurna masaknya. Kurang apinya juga masaknya tidak maksimal. Maka ada orang makan tapi
darah yang dibentuk sedikit karena kegagalan sistem cerna untuk memproses makanan itu menjadi maksimal. Nah, kalau dia imbang antara unsur api dengan makanannya, maka dia akan menjadi eh, matangnya sempurna. Ini yang dikatakan masuk satu piring, maka yang jadi energi, jadi darah ya hampir satu piring itu sendiri. Tapi kalau makan satu piring jadinya setengah, ya kalau nggak kepanasan dia lemah di apinya. Itu seperti itu. Nah, kalau masalah GERD itu misalnya asam lambung itu kaitannya dengan terlalu panas, terlalu dingin, atau hubungan yang tidak serasi antara energi liver menekan limpa lambung. Itu Kan-Pipuhe, sindrom Kan-Pipuhe, atau hubungan antara lambung dengan limpa, yaitu Piwepuhe. Itu hubungan ketidakserasian dan masalah hubungan kelebihan panas atau kekurangan panas. Itu aja sebenarnya prinsipnya yang tadi ditanyakan. Caranya kalau dia jaga makan, yang dimaksud jaga makan itu apa? Kalau orang tubuhnya terlalu dingin, apinya kecil, jangan dikasih makanan yang sifatnya memasaknya lama. Nggak logis. Contoh ya, masak daging dengan sayur atau dengan masakan yang berat, kayak nasi, itu prosesnya panjang mana? Kalau daging ketemu panas sebentar udah langsung matang. Tapi kalau sayuran butuh waktu. Apalagi nasi butuh waktu panjang. Makanya orang yang energinya lemah jangan diberi makanan yang sifatnya mengandung unsur air terlalu banyak. Karena unsur air itu memakan unsur api, energi berlebihan. Maka orang yang energinya rendah, maka dianjurkan biasanya makan yang protein hewani, biasanya setengah matang dan sebagainya. Atau perbanyak protein. Nah, nanti akan muncul lagi ini kombinasi lah, sudah kombinasi. Ini prinsip dasar ya. Kalau kombinasi beda nanti. Pak, orangnya lidahnya pucat, energinya rendah, makan daging masalah. Itu sudah masalahnya kompleks. Itu kita tidak bahas di situ ya. Kita bahas di sini dulu. Nah, dia lebih banyak ke sana. Unsurnya yang hangat. Kalau dia kasih herba kayak ginseng, apa sauda, itu yang apinya kecil. Tapi kalau apinya terlalu besar, berarti terlalu panas, maka berilah makanan yang masuk, obat yang masuk, yang sifatnya mengandung unsur air, mendinginkan, supaya terjadi balancing juga. Dia panas, maka kalau ketemu dengan unsur yang sifatnya air, maka dia akan mengurangi sifat panasnya itu. Itu sebenarnya hubungan yang sangat sederhana. Ya. Itu seperti itu di unsur tanah dan bumi. Makanya kekuatan sistem cerna adalah kekuatannya ada pada Ming Meng, ada pada uh, panas yang ada di bawah pusar. Jadi di bawah pusar agak masuk ke dalam itu sumber api dalam tubuh kita. Maka sumber energi kita itu di tengah tubuh kita, sekitar pusar. Itu pusar itu kan antara jarak pusar sampai ujung kepala dan ujung kaki itu sama. Itu ya. Secara umum sama gitu. Maka tempat yang paling jauh dari sumber energi adalah ujung kepala dan ujung kaki sama ujung tangan. Maka ketika mingmengnya lemah, rendah, mesti kepalanya dingin, mudah migrain, mudah eh, masuk angin karena kepalanya jadi kena angin. Karena kalau dingin kan, kalau kita pakai baju yang basah, itu kalau kena angin mudah masuk kan, mudah lengket. Sama dengan ketika kepala kita, karena jarak energinya terlalu jauh, ketika kepala kita itu tidak cukup energi, maka mudah masuk angin, mudah migrain. Nah, kalau kemudian energinya tidak sampai tangan dan kaki, maka tangan kaki kita sering kedinginan.
Jadi kalau tangan kaki Anda itu dingin, suka dingin, dipegang dingin apalagi, atau suka kedinginan, maka daerah tersebut pasti bisa dipastikan ming-mengnya lemah. Maka orang kalau naik motor atau mendaki gunung yang hawanya dingin, mesti yang ditutup mana? Semua lubang, telinga ditutup, terus tangan, kaki, semua ditutup. Sampai area pinggang, leher itu ditutup semua. Kayak naik motor juga sama. Karena daerah itu yang rentan. Tapi coba lihat orang yang energinya berlebihan, pemabuk, minum minuman keras, makan daging anjing, wajahnya merah. Ini kalau naik motor nggak pakai jaket. Karena apa? Fungsinya angin ketika naik motor itu untuk kayak kayak radiator, ngademin angin yang makanya kalau di mobil itu depan ada grill yang ada kisi-kisinya supaya dia nangkep angin, mendinginkan mesin. Itu fungsinya itu. Makanya orang yang energinya tinggi biasanya naik motor males pakai jaket. Di ruangan yang AC dia nggak mau pakai jaket. Maka orang yang bisa tidak pakai jaket di ruangan ber-AC, nyaman saja berarti sistemnya panas. Tapi orang yang nggak kuat di AC, terus ada hawa dingin, pengennya jaketan, kaos kakian, mesti dia energinya rendah. Itu. Walaupun energi rendah nanti prosesnya macam-macam ya, tapi prinsipnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang bertanya nggak tentang masalah itu? Nah, berarti penyakitnya kaitannya mesti sistem cerna. Kalau sistem cernanya tidak berhasil, yang namanya kegagalan fermentasi itu hasilnya gas. Gas itu menekan menjadikan sesak napas. Karena gas itu menekan di diafragma, menekan ke jantung dan paru karena dia ruangan di situ itu ada paru dan jantung. Kalau dia terlalu penuh dengan gas, maka dia nekan ke atas. Maka yang terjadi sesak napas, megap-megap. Maka orang yang terlalu banyak gasnya di perut, biasanya napasnya pendek. Kalau baca Quran nanti keputus-putus. Kalau dia pernapasan itu nggak bisa panjang. Nah ini yang disebut angin duduk. Yang angin duduk lebih banyak karena ming-mengnya lemah. Biasanya orangnya jarang olahraga, suka makan yang lembab, dingin. Penyakit orang Indonesia 80% itu kekurangan energi dan darah. Kalau orang Jawa itu lebih banyak di lembab dingin. Kalau orang Jawa ya, walaupun dia orang Jawa tinggalnya di Sumatera dan sebagainya, itu seperti itu. Tapi kalau itu termasuk genetik ya, satu genetik dan pola makan. Kalau orang luar secara umum ya, jadi tidak kemudian eh, mewakili 100% tidak. Jadi lebih banyak di situ. Kalau orang luar Jawa asli, orang luar Jawa asli biasanya dia keturunan ya, turunan yang pola makannya juga ini energinya lebih tinggi. Jadi biasanya dia penyakitnya kalau nggak di tengah-tengah ya nanti di livernya lebih banyak ke liver sama jantungnya. Penyakitnya cenderung ke panas. Makanya kalau kita mau buat produk, mau kita lempar kemana produk ini? Ke Malaysia, Brunei, Indonesia, Indonesia sebelah mana? Itu produknya disesuaikan. Itu. Karena daya serapnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yaitu. Nah, hari ini kan dianggap sama, seluruh Indonesia dibuat produk sama. Kenapa kopi Radik itu cocoknya banyak di
Brunei dan Malaysia. Di Indonesia yang cocok kopi Radik itu orang-orang yang tipenya kuat, kayak juga 7 elemen, HNI itu kan 7 elemen itu yang cocok, yang energinya cukup walaupun sistem cernanya lemah. Pak, saya dingin minum kopi Radik jadi anget karena dinginnya itu prosesnya gimana? Dinginnya itu karena proses metabolisme yang bermasalah. Ketika minum itu cocok, kemudian terjadi perbaikan, hangat tubuhnya. Tapi kalau karakter dasar itu berbeda, itu harus dibedakan. Maka atas dasar itu dulu saya membuat namanya Nine Coffee, sekarang menjadi C Coffee. Apakah C Coffee dengan kopi Radik itu bersaing? Ya tidak, pasarnya beda, penggunaannya beda. Satu sisi itu dia lebih banyak ke sana. Cikopi itu energi saya buat untuk orang-orang yang tidak tahan dengan kopi Radik, tidak tahan dengan kopi 7 elemen. Jadi yang tidak tahan saya buatkan produk sendiri karena saya juga nggak bisa minum itu. Maka saya bikin kopi yang sejenis tapi cara kerjanya berbeda. Antangin, bejo, kemudian tolak angin itu komposisinya beda. Karena komposisinya beda, cara kerjanya beda. Ini tidak bisa head to head untuk dibandingkan, tidak bisa. Karena untuk mengatasi masuk anginnya itu beda cara kerjanya. Satu masuk angin tipe kayak gini, yang satunya tipe kayak gini, yang satunya tipe kayak gini. Tapi karena tiga perusahaan ini juga tidak mengerti juga, akhirnya seolah bersaing. Sebenarnya kalau melihat komposisinya tidak perlu bersaing. Karena masing-masing punya pasar sendiri. Sama dengan produk-produk yang lain. Nah, ya maaf aja kebanyakan herbalis Indonesia ataupun apoteker yang di Indonesia tidak paham kayak gini. Jadi seolah ini disaingkan. Padahal yang disebut bersaing itu harus selevel. Misalnya ginseng harus dilevelkan dengan setara yang ginseng. Ya ginseng dengan ginseng, ginseng Korea dengan ginseng Cina itu setara. Itu. Kalau di Cina misalnya Yin Yang Ho itu tonik yang dengan herba Indonesia Sanrego ini sama-sama tonik yang setara. Tapi kalau tidak setara, yang satu tonik yang satu tonik yin nggak bisa. Kayak pegagan disandingkan dengan ginkgo biloba. Ginkgo biloba, oh Indonesia punya untuk kecerdasan pegagan. Nah, Cina di sana punya ginkgo biloba. Ini cara kerjanya sudah beda. Karena cara kerjanya beda, ini untuk buang dahak, ini untuk melebarkan pembuluh darah. Itu cara kerjanya sudah beda. Maka tidak bisa disandingkan. Itu. Nanti ada untuk kecerdasan pakai Yuansi. Yuansi itu menaikkan yang ginjal. Yin Yang juga sama untuk kecerdasan. Beda cara kerjanya. Maka tidak selevel untuk ditandingkan. Nah, ini yang nggak paham aja, maka bingung itu kalau kita ngelihat dunia sekarang itu terlalu ruwet itu dengan ketidakpahaman dan masyarakatnya jadi terpecah. Maka tugas kita itu menyebarkan ilmu itu supaya mereka paham itu dalam dunia bisnis, dalam dunia kesehatan bahwa masing-masing punya proses yang berbeda. Ada pertanyaan? Ah, sendawa ya. Nah, sendawa itu kalau ada gas yang berlebih di dalam perut, maka dia keluarnya mesti uapnya naik ke atas. Kalau dia lebihnya di usus, masih keluarnya lewat bawah, sering kentut. Maka orang sering sendawa, sering kentut, mesti masalah metabolismenya bermasalah. Tapi kalau sesekali muncul sendawa, muncul kentut, tidak terlalu sering, itu wajar. Tuh. Jadi wajar karena apa munculnya itu karena ya kadang tubuh manusia kan naik turun ya, naik turun, kadang kondisi lagi drop, kemudian muncul itu wajar. Tapi kalau sering berarti masalahnya tetap gitu.
Ini masalah metabolisme, berarti masalah hubungan tadi antara api dengan air. Jadi tubuh manusia ini satu hal yang penting yang jarang dibahas oleh teman-teman, yaitu manusia itu dilahirkan sesuai dengan speknya masing-masing. Namanya karakter tubuh. Mesin diesel dengan mesin bensin berbeda. Nah, tubuh kita masuk ke bensin atau diesel. Diesel aja nanti ada diesel yang biasa, kuno, ada yang common rail, nanti ada yang turbo, itu beda-beda. Cara perawatannya, walaupun mirip, tapi ada perbedaannya karena turbo sama common rail tadi atau diesel biasa itu nanti perawatannya biasa. Maka mesin diesel yang pakai turbo itu tidak bisa pakai eh, biosolar atau tidak pakai solar busuk ya. Dia bisa pakai pertalite gitu. Jadi yang levelnya tinggi. Ini gambaran di mesin aja, sama di dalam tubuh manusia. Jadi kalau jenengan orang tuanya memberikan genetik tipe defisien, tipe lembab dingin, biasanya lembab dingin itu ada di golongan, kalau cenderung ya, kecenderungan ya. Ini golongan darah A, AB. Kalau yang tipenya panas biasanya di B sama O biasanya ya, walaupun tidak semuanya. Nanti tergantung makanan, terus ini rumit lah ya, tapi secara garis besar kayak gitu. Nah, kemudian tipe-tipe tubuh mesin diesel itu biasanya cenderung lidahnya lebih pucat. Tapi kalau tubuh mesin bensin, lidahnya cenderung lebih merah. Dari awal, dari kecil sudah kelihatan merah. Kalau yang energinya kecil, dari kecil lidahnya pucat. Nah, melihat lidah ini kita melihat daging kalau dipanasi, dijemur warnanya akan semakin merah. Ya, dijemur warnanya akan semakin merah. Kemudian ketika sudah tambah kering, maka menjadi merah kehitaman. Jadi kalau lidah sudah merah kehitaman, kering, itu tandanya darahnya kental. Jadi melihat darah kita kental atau tidak, melihat aja lidahnya. Oh, lidahnya, oh ini lidahnya sudah kering, warnanya mulai hitam, agak ke gelap, merah gelap itu, wah ini darahnya kental. Tapi kalau dia merah gelap, tapi lidahnya basah, berarti ini kedinginan. Itu karena ada unsur air di situ, tapi dia gelap. Oh, berarti dia darahnya beku, kedinginan, sehingga dia perlu dipanasi. Maka tekniknya adalah melancarkan darah dan menghangatkan. Tapi kalau nanti darah abu-abu, warnanya abu-abu gelap, oh ini darahnya kedinginan murni. Tanpa dikasih pelancar darah, dia hanya dikasih penghangat saja. Itu levelnya kayak gitu. Nah, ini kalau tubuhnya terlalu dingin, lidahnya pucat, dia terlalu banyak makan buah, terus minum herba yang sifatnya dingin, kayak begagan, spirulina, klorofil, kelor itu, udah lidahnya pucat, makanya itu yang ngedrop. Termasuk herba-herba nanti dia pakai pasak bumi, wah sudah lidahnya pucat, libidonya rendah. Ya kan? Karena energinya tidak mampu menghasilkan darah, darah tidak mampu dipompa, terus darah yang ada tidak mampu didorong ke alat kelamin sehingga terjadi masalah di reproduksi. Itu sperma juga gerakannya lemah, proses terjadinya juga tidak sempurna, jadi ada yang patah-patah, jumlahnya juga jadi sedikit. Itu. Nah ini terjadi karena itu, misalnya terjadi karena lidah pada lidah pucat. Kok minumnya pasak bumi, purwaceng, ya tenggelam dia. Boro-boro dia akan jadi libidonya rendah, lututnya jadi lemah, pinggangnya jadi lemah, diteruskan nanti gagal perut, gagal ginjal. Tapi kalau lidahnya merah, cocok pakai merah menyala tebel itu cocok pakai menggunakan pasak bumi, terus pakai purwaceng, energinya naik, libido cepat naik. Makanya kenapa erojan misalnya, erojan itu kan rumusnya sama sebenarnya, kan lagi ramai itu erojan ya. Erogen itu rumusnya sama dengan yang dibuat teman-teman yang di
Dieng itu dia ada pasak buminya, ada tribulusnya, kayak yang dokter Boyko juga sama. Tapi kalau nggak salah kalau yang itu ditambah itu tise gitu. Maka dia bicaranya arahnya ke apa ya? Testosteron apa ya. Jadi testosteron itu menjadikan perutnya buncit itu sebenarnya karena kelembaban. Maka erojan itu kalau diminum terlalu lama itu jadi kering pada orang yang tubuhnya panas. Kalau minum itu ya kering, tapi kalau tubuhnya lembab enak-enak aja. Saya tidak tahu komposisi lebih lanjut di dalamnya, ada komposisi berapa prosentasenya dan sebagainya itu kalau ada saya bisa baca. Bisa baca, bisa arah kerjanya kemana, yang cocok siapa, yang tidak cocok siapa, bisa dibahas di situ. Makanya kalau dari cerita-cerita itu, ya saya paham itu arahnya berarti naikkan yang yang ginjalnya. Tuh. Nah kalau yang ginjal terus-menerus tubuhnya akan kering. Nanti darahnya akan kering, itu kalau berlebihan nanti bisa kanker darah, karena darahnya cepat pecah. Itu kalau berlebihan terus-menerus dan jangka panjang. Tapi kalau dosisnya kecil, kadang istirahat itu menyesuaikan situasi kondisi itu aman sih. Ini gambarannya kayak gitu. Itu kalau ada sendawa berarti dia metabolismenya terlalu banyak gas lah biasanya di lambungnya. Jadi masalahnya bukan di ususnya tapi di lambung. Jadi biasanya di lambung itu kegagalan mencerna, kemudian ada hubungan antara kan dari lambung nanti dia masuk ke usus kecil ya. Nah, ketika dia melalui cincin yang di bawah itu masuk, maka dia akan ketemu dengan ini apa empedu sama enzim dari pankreas untuk menetralisir cime yang keluar dari lambung masuk ke usus kecil itu sifatnya masih asam dirubah menjadi alkali. Kegagalan merubah ini tidak menjadi sempurna dari asam menjadi alkali, ada masalah di apa empedunya atau limpahnya ini akan menyebabkan terjadinya fermentasi gas ketika ini gagal. Maka selain ada gas itu cendawa biasanya ada masalah di epigastrium, di ulu hati. Itu rasanya nggak nyaman, kayak kayak enek gitu rasanya itu, kadang perih gitu. Nah itu masalah berarti masalahnya di situ. Ketika dari lambung masuk ke usus kecil, nah, itu. Jadi kalau sindromnya itu kanpi Kanpipuhe atau Kanwepuhe, Kanwepuhe. Jadi antara liver empedu dengan lambung menjadi masalah. Tidak serasi itu bahasanya kayak gitu. Liver itu olahraga. Liver itu paling senang dengan liver itu kan menguasai limpa menguasai otot ya. Jadi daging lah ya. Kalau liver itu urat. Bagaimana urat yang mentautkan antara sendi dengan antara apa otot dengan sendi, terus antara sendi dengan sendi itu ligamen itu masih dikuasai sama liver. Ya itu nggak mungkin kuat kalau nggak diolahragakan, kalau nggak digerakkan. Jadi memperbaiki liver itu berkaitan dengan masalah persendian adalah olahraga. Memperkuat liver berkaitan dengan darah, maka jenengan dengan cara ini makan yang bergizi sesuai dengan kondisi tubuh jenengan. Kemudian kalau menguatkan liver berkaitan dengan energi, yaitu olahraga tadi tambahnya. Nah, kalau lidahnya oh, kemudian lidahnya pucat, memang karakternya kayak gitu. Ada karakter, ada kebiasaan. Orang tipenya tubuhnya panas dari keluarganya tipenya panas tapi suka minum jus, es krim karena biasanya kalau tubuhnya panas itu mesti senangnya yang adem-adem. Nah, senang ademnya berlebihan, makan buahnya banyak, makan salad, apalagi dia vegetarian, udah tambah dingin lagi itu. Jadi ada orang yang karakternya panas, tapi dia makannya dingin-dingin, jadi kelihatan dingin. Itu bisa kelihatan dari lidahnya. Oh ini dasarnya sebenarnya panas, cuma seneng makan yang dingin-dingin. Nanti ada orang yang tipe tubuhnya dingin, seneng makan daging.
maka lidahnya jadi merah gitu. Tapi merahnya, oh ini sebenarnya aslinya tipenya lemah gitu. Tapi karena dia terjaga dengan olahraga dan makan yang daging-daging, lidahnya jadi berubah. Itu seperti itu. Bikin madu. Air madu antara madu dengan madu diairi. Jadi kalau air dikasih madu dikasih air itu sebenarnya untuk mempermudah proses mencerna. Jadi kalau sudah dia dikasih air kan dia lebih encer ya. Zatnya sudah mulai menyatu dengan air karena dengan air maka dia mudah diserap. Itu beda dengan langsung madu ya, dia butuh proses proses bertahap untuk penyerapannya. Seperti juga dengan jamu, ya dengan minum jamu kapsul, dia prosesnya lebih lama dibanding kalau kapsulnya dibuka, dikasih air panas, zatnya larut, kemudian Anda minum, itu lebih cepat lagi. Itu bedanya cuma di situ. Tapi zatnya sama. Tapi kalau madu dikasih air mendidih, kemudian sebagian bahannya jadi rusak, maka dia tetap nanti mudah keserap, tapi ada bahan yang rusak. Itu aja bedanya. Cegukan sama ya. Cegukan sama dengan ini. Jadi cegukan itu energi naik ke atas, berbalik itu. Jadi ada tekanan. Kalau ada tekanan berarti ada gas. Ya, kalau ada tekanan ingat ya, cegukan itu kan naiknya ke atas. Berarti ada gas yang mendorong atau ada energi yang mendorong naik ke atas. Itu namanya kalau di akupunktur itu di TCM itu chi berbalik naik ke atas. Pertanyaannya kenapa chi berbalik naik ke atas? Itu berarti ada energi. Kalau lihat meridian, jalur meridian liver itu naiknya ke atas sampai dada dan nanti tembus sampai ke kepala. Maka dia kalau energinya berlebihan, maka dia akan membuat apa? Kalau energinya berlebihan, maka dia tekanannya akan naik ke atas. Itu. Nah ini sama dengan orang yang kelebihan panas pada lambung atau kelebihan panas pada liver, sehingga nanti dia akan mengeluarkan apa? Energinya, tekanan energinya ke atas dan membuat hiperaktif daripada organ liver itu sendiri sehingga terjadi metabolismenya tidak balancing lagi. Maka dia menghasilkan ketidakmampuan sempurna ya menyempurnakan dalam metabolisme maka dia punya tekanan ke atas gasnya. Jadi maka muncul cegukan. Tapi nanti ada tubuh yang dingin ini biasanya obatnya itu kan yang turun ke bawah. Jadi alur lambung kan coba kalau meridian lambung turun ke bawah, liver naik ke atas. Nah ini nggak imbang. Harusnya satu diturunkan, satu naik gitu. Tapi naiknya tidak boleh menabrak energi yang turun. Biasanya orangnya kekurangan cairan gitu. Karena sifat yang turun itu sifat air. Jadi gravitasi. Maka tekniknya adalah menarik titik yang ada di lambung bawah untuk cegukan tipe-tipe panas. Tapi kalau tipe-tipe lemah, artinya energi tidak cukup turun ke bawah, hanya dia naik sendiri. Ini yang lemah, yang defisien. Ini biasanya limpahnya lemah, ginjalnya lemah gitu, maka muncul cegukan. Jadi kaitannya dengan lokal itu, darah lokal tidak terkait dengan liver ini biasanya. Sedang promil boleh habau, boleh enggak apa-apa. Karena habau itu isinya tonikum, C dan darah, tidak ada pelancar darahnya. Jadi masih aman. Kalau ada pelancar darah itu harus ada keseimbangan dari ramuan yang lain untuk saling menetralkan satu dengan yang lain. Nah, kalau jenengan mau memperbaiki gas di perut itu ya perbaiki metabolisme. Metabolisme sering bermasalah itu karena sistem kehangatan di perut dan kualitas energi di perut itu lemah.
Gampangnya kayak gini, kalau jenengan suka olahraga, bekerja, otot perutnya itu sering ditarik, kayak orang sering sit up atau sering nyangkul itu ototnya kan ditarik. Terus dia ngangkat-ngangkat berat itu ototnya nggak mungkin besar, mesti ototnya kecil karena jadi kuat. Nah, ototnya yang kuat itu menjadikan ruangannya itu tidak mudah untuk mengembang. Karena apa? Suhunya panas di dalam. Karena perut digerakkan, suhunya menjadi panas. Nah, suhu panas itu adalah suhu yang optimal untuk menjaga lemak dan kelembaban. Karena usus kan sifatnya alkali. Usus sifatnya alkali, di kanan kirinya ada lemak. Fungsinya lemak itu menjaga alkali ini tidak terlalu alkali sehingga terjadi kegagalan sistem di usus ya. Nah, lemak ini kalau dia jarang olahraga, lemaknya jadi semakin banyak, jadi lembab. Karena sifat lemak itu lengket ya, menghalangi sirkulasi. Tapi kalau dia jarang olahraga, lemak ini menjadi lemak yang sifatnya putih, ada lemak putih tambahan. Nah, ini yang sifatnya lebih dingin daripada lemak yang kuning itu tadi. Nah, ini yang jadi masalah. Maka jeroan itu dianggap berbahaya karena dia lemaknya lemak jenuh ya. Itu karena memang digunakan untuk memanasi. Maka yang boleh makan jeroan itu orang yang sistem metabolismenya tinggi, panas. Maka kalau olahragawan itu atau puli bangunan makan yang jeroan nggak ada masalah dia. Karena terbakar di dalam sistemnya. Tapi orang yang jarang olahraga, makan yang berlemak ya masalah jadi dia. Nah ini sama. Kalau pengen sistem cernanya bagus itu olahraga, terutama perutnya dikencengin, ya itu sederhana tok kok. Dan masalahnya kan sudah pengen sehat tapi nggak mau olahraga. Karena Allah menciptakan organ gerak itu untuk digerakkan, bukan dibiarkan. Jadi kalau jenengan kemudian tidak sehat karena jarang gerak, ya masalah. Pengen sehat tapi nggak mau gerak, bisa nggak Pak? Saya sehat tanpa olahraga, ya nggak bisa. Itu. Karena Allah, kecuali Allah tidak menciptakan organ gerak ya. Jenengan diciptakan hanya tubuhnya saja, terus ada organ dalam, nggak ada organ gerak. Nah itu nggak apa-apa. Nggak olahraga nggak masalah, tetap hidup. Tapi dalam kondisi yang seperti itu. Ini yang kadang pengen masuk surga, bisa nggak masuk surga tanpa sholat? Oh yo, nggak bisa. Salah satu syarat itu. Bisa nggak masuk surga? Saya sholat Pak ini, tapi saya nggak syahadat. Ya nggak bisa. Karena syarat untuk masuk surga itu ada berapa? Syarat untuk sehat itu ada berapa? Kalau salah satu ditinggalkan nggak bisa. Nah, biasanya manusia itu suka menawar, menawar, pengen hidup sehat tapi ditawar. Ya nggak mungkin. Kalau kita ya nyampaikan ilmu aja, nggak mau ya wis ya karepmu. Lidah pucat basah akan menjadikan otot lemah. Yo iya nah, ya jelas. Kalau lidahnya pucat berarti unsur air itu lebih banyak di dalam tubuh. Kalau lidah pucat ya, basah lagi. Maka otot-otot kelebihan unsur air, energinya kurang. Coba aja, jenengan yang punya lidah pucat basah, seminggu aja olahraga, rutin. Olahraga, makan yang hangat-hangat itu. Kalau enggak, makan biasa lah. Tapi jenengan olahraga rutin yang agak agak banyak lah, diperbanyak itu. Nanti lihat lidahnya berubah itu. Karena olahraga itu membakar sifat olahraga itu menimbulkan panas karena membakar gula untuk dirubah menjadi energi dan prosesnya itu membutuhkan menghasilkan panas dan kemudian panas itu akan menguapkan. Orang yang suka olahraga mesti keringatnya lebih banyak. Karena keringatnya lebih banyak keluar, maka dia kalau berlebihan dibuang lewat keringat. Nah, maka lidahnya nanti berubah menjadi merah gitu. Sederhana itu. Jika sering gerah dan berkeringat, tapi jika cuaca dingin, kaki jadi dingin, terutama malam hari.
Jika kelelahan sering masuk angin. Nah, ini gimana Pak? Nah, ini ada dua ya. Yang pertama sering gerah. Ya, berarti ada panas di permukaan, ada dingin di internal, di bawah. Ini ada bisa orang kekurangan darah. Jadi kayak gini, orang kedinginan, rematik, kaki suka dingin itu ada dua. Satu kekurangan darah, yang satu kekurangan energi. Nah, bagaimana munculnya sifat dingin menyerang? Mau lingkungan, mau PPL itu menyerang. Ini masuknya ke hukum tekanan, yang pertama perbedaan tekanan, yang kedua hukumnya nanti hukum apa namanya eh, hukum penambahan. Jadi kalau tubuhnya dingin ketemu dingin itu seperti satu tambah satu, jadi dua. Jadi handuk basah disemprot air dingin atau dikasih angin dingin nempel, itu satu tambah satu. Maka orang yang defisiensi energi ketemu angin dingin ini satu tambah satu rumusnya. Maka tekniknya pengurangan. Nah, pengurangan. Jadi dikurangi maka dia jadi masalah. Nah, kalau kekurangan darah itu hukumnya perbedaan tekanan. Nanti tekniknya penambahan, bukan pengurangan. Orang kurang darah, maka kalau kurang darah tubuhnya jadi panas kan. Tadi saya sudah nyampaikan panas. Nah, panas ini menjadikan tubuhnya kosong, tekanannya rendah. Nah, ketika ada angin dingin, malam hari cuacanya jadi dingin, malam hari itu hawanya dingin, dingin tekanannya tinggi, ketemu dengan ruang kosong, maka dia masuk. Itu. Maka tekniknya bukan dikurangi satu tambah satu karena ini apa namanya min plus ya. Nah, ini akan menjadi satu lengket. Tekniknya gimana? Tambahi supaya ini dinginnya keluar, tambahi yang kosong itu ditambahi unsur darah. Unsur darah, maka dia akan menghasilkan energi. Nah, energi itu ketika hawa dingin masuk nggak bisa karena dia cukup darah dan energi, maka ruangannya tidak kosong lagi, ruangannya sudah penuh. Maka tidak bisa tekanan rendah menuju ke tekanan tinggi menuju tekanan rendah karena ini di luar tekanannya apa rendah dingin tapi di sini juga tekanannya tinggi tekanannya juga tinggi sama-sama tinggi maka tidak bisa masuk kalau sama-sama tinggi itu gambarannya kayak gitu. Badan bentol-bentol itu ada dua tadi kekurangan energi dingin atau kekurangan darah. Kenapa munculnya pada maghrib? Maghrib itu jamnya apa? Satu jamnya ginjal. Kemudian maghrib itu peralihan dari panas menuju ke dingin, dari yang menuju ke yin. Kalau isya itu sudah yin semuanya, sudah full semuanya. Jadi tidak ada perbedaan tekanan di situ. Berarti tubuhnya cenderung ke lembab. Karena perbedaan tadi menuju dari sore menuju ke maghrib, ini perubahan tekanan, tekanannya tinggi antara panas dan dingin, maka kelembapannya tinggi. Maka kelembapan tinggi di maghrib itu yang menjadikan muncul kalimat anak-anak kalau maghrib tidak boleh keluar rumah. Karena anak-anak itu masih rentan dengan serangan kelembapan. Orang yang tubuhnya lemah keluar di peralihan ini antara subuh dengan eh, suruk ya antara sore sampai maghrib itu peralihan. Maka orang yang tidak tahan tubuhnya terlalu lembab biasanya kenanya di jam-jam itu perubahan itu. Nah, ini makanya anak-anak kecil tidak boleh keluar sampai isya. Nah, isya itu sudah antara panas dan dingin itu sudah lenyap itu sudah kedingin semua atau kalau siang kepanas semua itu yang nggak pernah dibahas itu. Ibu hamil dan anemia sering pendarahan. Ya, iya iyalah. Pendarahan itu ada dua, pendarahan tipe panas dan pendarahan tipe dingin. Kalau orang tubuhnya lemah, darah tidak mampu ditahan.
Jadi pembuluh darah itu punya dinding. Dinding itu kalau di mikroskop sampai detail itu kayak ram, kayak serat ini. Nah, darah itu tidak bisa keluar karena seratnya itu rapat. Nah, begitu orang yang defisien sindrom kan pipu sindrom piwepu apa nih? Limpa tidak bisa membimbing darah namanya apa itu? Jadi lo pipu tungse. Jadi sindrom pipu tungse ini yang lemah dindingnya. Dindingnya melebar sehingga sel darah itu bisa keluar. Maka dengan memperkuat limpa ini biasanya karena kebanyakan unsur air, energinya rendah. Tapi kalau pendarahan panas itu dindingnya kuat, tapi daya dorong tekanan dari jantung kuat, panas kuat sehingga mendorong robeknya ini. Jadi pembuluh darahnya melebar, tipis, hanya robek. Maka terjadi pendarahan. Maka tekniknya adalah mengurangi tekanan, mendinginkan darah, menghentikan pendarahan. Itu prinsipnya itu. Tapi kalau orang yang tipenya lemah, tonikum justru dikasih ginseng, haba sauda, pokoknya dikasih yang sifatnya menguatkan tubuh limpanya jadi kuat, maka cairan berkurang, maka yang namanya dinding itu menjadi kuat, maka pendarahan akan berhenti. Itu cara kerjanya beda. Bukan semua kemudian dikasih penghenti darah, bukan begitu. Orang shock itu membutuhkan nutrisi yang tinggi. Karena begitu shock itu orang ketakutan aja, energinya itu banyak memakan. Jenengan berpikir yang keras, ketakutan itu darah energi itu diserap semua untuk menstabilkan tubuh supaya dia tetap imbang. Nah, kalau ini dia orangnya kurang darah, kurang energi, shock ini akan menjadikan dia tidak mampu mempertahankan dirinya langsung drop. Bisa pingsan, bisa diem saja kemudian gemeteran. Tapi kalau cukup nutrisi, cukup energi dia bisa bertahan. Maka nasihat Rasulullah kepada eh, sahabatnya perempuan yang sedang ditinggal suaminya, maka perintahnya apa? Bikinkan bubur gandum, roti gandum, bikinkan roti gandum dengan bubur daging domba. Artinya apa? Orang yang sedang stres, maka dikasih makanan yang cukup bergizi, sehingga dia akan cepat melupakan kesedihan. Tapi orang sudah kurang gizi, rasa sedihnya jadi kurang. Maka kita bisa melihat pada anak-anak sekarang, pada kondisi sekarang, kenapa perempuan atau laki-laki juga, terutama yang perempuan itu baperan itu, karena makannya cireng, makannya seblak, atau makan yang tidak bergizi, sehingga ketika tidak bergizi darahnya kurang, maka lebih mudah baperan. Bapaknya juga sama. Gitu. Nah, kalau orang zaman dulu walaupun kekurangan tapi makannya nutrisinya cukup cukup bergizi, menambah darah sehingga tidak mudah baperan kayak orang sekarang. Gambarannya kayak gitu. Nah, ini kurang gizi, Bu. Yang puasa lidah putih setelah berbuka berarti kurang darah. Jadi kalau puasa nanti lidahnya tetap merah, berbuka juga merah, darahnya cukup. Nah, ini kalau pucat terus nanti buka merah itu ini gizinya kurang. Artinya kurang daging lah. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Nanti kita sisakan dari tanah oksigen, tanah ke apa udara sampai ke air ya. Nanti
di lain kali. Saya kasih waktu 5 menit untuk bertanya. Kalau nggak ada, kita tutup. Ya, alhamdulillah kelihatan mudeng semua. Ini ada lagi. Kalau jantung sesek itu banyak, Bu. Jantung sesek bisa dari liver, bisa dari jantung, bisa dari tanah, bisa dari paru, bisa dari ginjal. Ini mau penjelasan yang mana? Kalau jelasin satu-satu, banyak. Obatnya beda-beda. Jadi penyakit bukanlah sekedar nama penyakit, penyakit lebih banyak kepada proses terjadinya penyakit itu sendiri. Jadi penyakit dengan gejala yang sama, obatnya bisa berbeda jika proses terjadinya berbeda. Penyakit yang berbeda, perhatikan, penyakit yang beda, satu diare, satu keputihan. Penyebabnya sama, obatnya sama. Dia satu diare, yang satu keputihan. Bisa nggak dua-duanya diatasi dengan kayu rapet? Bisa. Karena kayu rapet itu anti diare dan anti keputihan. Itu sifatnya kesat, kering. Berarti diare yang karena lembab di dingin, keputihan karena lembab dingin. Penyebabnya sama, lembab dingin. Bentuk penyakitnya satu diare, satu keputihan. Obatnya bisa sama, sama karena penyebabnya sama. Sama-sama hipertensi. Satu hipertensi karena hipertensi ingat sistolik, diastolik, arus masuk, arus keluar. Nah, nanti kita bahas di lain kali. Nah, hipertensi karena kekurangan darah dengan hipertensi karena stres, karena pikiran, tekanan, hipertensi karena panas ekses, itu sama-sama namanya hipertensi, penyebabnya berbeda, maka obatnya berbeda. Sama dengan sesak napas tadi, penyakit jantung. Penyakit namanya sama, penyebabnya beda, maka obatnya berbeda. Nah, itu. Loh, yo, kalau stagnasi energi perut gimana? Ya sama. Stagnasi itu karena dingin bisa, karena lembab bisa, terutama dingin dan lembab. Stagnasi karena hubungan tidak serasi juga bisa. Maka orang yang suka olahraga ya jarang ketemu lah penyakit-penyakit kayak gini, stagnasi. Laki-laki bersifat dingin dengan istri dan kurang perhatian dengan anak, tanda kelemahan energi, Pak. Itu juga sering, tapi lidah lembab dingin ini kurang gerak. Nih, orang kalau tubuhnya tidak hangat itu cuek. Jadi kayak gini, jenengan hidup di daerah tandus. Kalau hidup di daerah tandus, maka yang terjadi cuek hidupnya. Kanan kiri orangnya kepentingan sendiri. Karena apa? Hidupnya sangat keras di daerah tandus, maka dia lebih banyak mementingkan diri. Dan interaksi dengan orang satu dengan yang lainnya jarang, karena rumah juga jarang. Dan yang sanggup bertahan di situ adalah orang-orang yang mentalnya kuat. Sama dengan orang yang tinggal di hutan yang gelap lembab. Yang bisa bertahan di situ hanya orang-orang yang mentalnya tinggi dan energinya tinggi. Yang energinya rendah nggak bisa hidup di situ, mesti mati. Itu eliminasi lah gitu. Dan mereka cenderung mengkelompok. Istilahnya lebih banyak nafsi-nafsi sendiri-sendiri kayak tadi. Ini ujung panas, ujung lembab dingin. Nah, kalau orang hidupnya di daerah yang subur, itu biasanya sosialisasinya tinggi, kepeduliannya tinggi. Maka orang yang suka olahraga, makannya bergizi, itu empatinya ke kanan kiri, ke keluarga, ke tetangga itu lebih tinggi dibanding orang yang dingin. Kalau dingin dia cenderung menyendiri, kalau kemudian dia terlalu panas cenderung keluar rumah, dolan.
hanya nggak pernah di lingkungannya. Itu seperti sindrom mempengaruhi perilaku, yo. Ah, liver ya, kuku rusak, jempol, ini liver dengan limpa metabolisme. Kalau lidah gampang berubah kena malam kedinginan terutama kaki, tapi tangan panas. Kalau kakinya dingin berarti mingmengnya yang lemah. Kalau tangannya juga ikut dingin, jantungnya dingin. Kan pemanas ada dua, jantung dengan mingmeng. Kalau jantung itu memanasi area tangan, kalau mingmeng memanasi area kaki. Ini mingmengnya yang lemah. Ini metabolisme ini kurang gizi, kurang olahraga, metabolismenya bermasalah. Gitu ya. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah, bisa dipahami. Mudah-mudahan kita semua bisa diberi oleh Allah kemampuan memahami, sehingga kembalinya ilmu kesehatan di tangan kaum muslimin sendiri itu akan menjadi satu kenyataan sebagaimana itu diprihatinkan oleh Imam Syafi'i atau imam-imam yang lain, karena salah satu yang hilang dipegang oleh kaum muslimin adalah bab kesehatan. Jadi ilmu yang penting sesudah adin adalah ilmu kesehatan, dan hari ini kita menjadi budaknya ilmu yang bukan dipegang oleh kaum muslimin. Bisa dibuktikan sekarang yang megang farmasi dunia siapa? Bukan kaum muslimin. Yang memegang kesehatan di dunia siapa? Bukan kaum muslimin. Kaum muslimin bekerja maksimal apa adanya, mengumpulkan duit sampai sebegitu banyak, begitu sakit, dihabiskan di rumah sakit mereka, dihabiskan untuk beli obat mereka, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa selama kita hidup bekerja. Itu. Ya, ini harus dikembalikan lagi bagaimana kaum muslim menjadi sehat dan kuat. Itu tujuan kita untuk belajar, maka Allah akan membukakan kemampuan kita untuk memahami. Ya, alhamdulillah saya diberi kemampuan untuk melihat ini, walaupun saya belajar otodidak, berarti Allah memberikan kemampuan untuk saya sehingga saya bisa dibukakan ilmu ini, karena kita memikirkan jangka panjang. Jadi barang siapa memikirkan satu orang, maka Allah kasih kemampuan untuk mengelola satu orang. Barang siapa ilmu untuk satu orang, barang siapa memikirkan banyak orang, maka Allah bukakan ilmu untuk memikirkan banyak orang, termasuk rezekinya. Sehingga di bulan ini kita niatkan apapun yang kita pelajari untuk kepentingan agama ini, sehingga Allah bukakan lebih banyak ilmu ini, sehingga kita bisa memahami hal yang tidak dipahami orang lain. Maka kembalikan ilmu pada sang pemiliknya, maka kita bisa melihat yang tidak terlihat, memahami yang tidak terpahami, mengerti yang tidak dimengerti orang lain. Nanti kita akan menemukan temuan yang tidak ditemukan orang lain, dan kita bisa menuliskan tulisan-tulisan yang tidak bisa dituliskan orang lain, sehingga peradaban kembali kepada kaum muslimin, insya Allah. Baik, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih Pak. ya. Sekarang masuk ke sesi pertanyaan ya. Masuk ke sesi pertanyaan dari Bapak dulu ya. Eh, sesi pertanyaannya kayak gini. Yang pertama, eh, Ya, yang bertanggung jawab terhadap sistem cerna itu siapa? Yang bertanggung jawab terhadap menghangati sistem cerna itu siapa? Mingmen Pak. Bingung. Yo, Mas Iya. Firman. Kalau dari admin pertanyaannya yang udah di-share itu, eh, salah satu penyebab terjadinya anak Down syndrome, terus autis dan lain-lain berkebutuhan khusus itu apa?
yang di video. Perubahan pola makan, makan terlalu banyak, diolah, multi olah. Belum. Yang lain silahkan nyoba lagi. Masalah kesehatan, termasuk pola makan yang terlalu banyak diolah, kurangnya gerak, stres atau pola pikir, dan lingkungan, Pak. Oh iya, Bu Nunul ya ini yang dapat. Berarti yang dapat hari ini Pak Firman dan Bu Nunul ya. Terima kasih sudah mau hadir di Zoom kali ini. Dari saya sekian. Ya, matur suwun. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak, ilmunya bermanfaat sekali. Oke. Kasih Ya, semuanya. Sudah ya, undur diri. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.